Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Sungguh luar biasa kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini Ia boleh memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali dipertemukan dalam renungan harian Kamis 26 Mei 2022. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, Tuhan, memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau bersyukur dan meyakinkan iman percaya kami lewat firman-Mu. Kami yang terbatas ini, Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk memampukan kami memahami firman yang akan kami dengarkan bersama-sama saat ini. Berkatilah kami semua di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tema perenungan kita pada hari ini, pulang dengan bersukacita. Ada suatu cerita. Di suatu kampung terdapat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Ia membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta. Lalu tiba saatnya sang anak ini akan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Tentunya sang ibu merasa sangat sedih dan berat untuk berpisah dengan anaknya. Tetapi sang anak menguatkannya dengan berjanji akan segera kembali dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama di kota. Itu membuat sang ibu pulang ke rumah dengan hati yang bersukacita, sekalipun harus berpisah sementara. Sahabat renungan yang terkasih, murid-murid juga merasa sedih harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid bahwa Ia telah bangkit mengalahkan maut. Itu menjadi pengharapan bagi mereka semua
Mereka adalah saksi dari kasih Tuhan bagi dunia. Tuhan juga memberikan pesan kepada mereka untuk setia menantikan Roh Kudus yang akan turun atas mereka di Yerusalem. Mereka harus menunggu di Yerusalem sampai waktunya tiba. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan kesaksian mereka bagi dunia. Setelah Yesus terangkat ke sorga, para murid sujud menyembah. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita karena janji yang mereka terima dari Tuhan. Sambil menunggu janji Tuhan, mereka semua bertekun memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Pertanyaannya, sahabat renungan yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah kita seperti para murid yang kembali dalam kehidupannya dengan bersukacita dan selalu memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru malah bersungut-sungut menjalani kehidupan ini dan menjauhkan diri dari gereja? Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersukacita dan bertekun memuliakan Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa menuntun dan memelihara kami, umat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sekiranya firman ini akan menguatkan kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita dalam menjalani kehidupan kami ini. Meskipun kami mengalami duka cita, pergumulan, ujian, cobaan dalam kehidupan ini, tapi biarlah kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa ada menopang kehidupan kami. Bersama-sama kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk orang tua yang sudah lanjut usia, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, menopang, memberi kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Yakinkan mereka senantiasa bahwa Engkau senantiasa ada untuk menyertai kehidupan mereka di dalam masa tua ini. Untuk setiap pekerjaan jemaat Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga boleh menjalani dan menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka, dan apa yang boleh mereka kerjakan boleh memberikan hasil yang terbaik yang mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan. Berkati senantiasa umat Tuhan yang mengalami duka cita. Engkau menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka sehingga mereka tetap senantiasa berpengharapan kepadamu. Berkati juga ya Tuhan, tolong mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Engkau senantiasa ada menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Engkau berkati juga setiap berkat-berkat yang mereka peroleh dalam bentuk apapun itu Tuhan. Biarpun lewat pertambahan usia, kami bersama-sama bersyukur untuk anugerah yang Engkau hadirkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pergumulan kami dan rencana kami Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Kau senantiasa menolong bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang telah Engkau perlengkapi untuk menyebarluaskan firman-Mu di dunia ini dalam lingkup gereja manapun Tuhan. Engkau senantiasa berkati pengurus-pengurus gereja dan juga seluruh organisasi gereja. Berkati mereka dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab pelayanan mereka.
Allah Bapa dalam kerajaan surga, sepanjang kehidupan kami saat ini, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bersukacita. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.